Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Purwanti Utari, Bapak Ibu Guru SD Kemijen Tahun 4 yang sangat saya hormati. Hari ini izinkanlah saya menyampaikan kegiatan aksi nyata, pemahaman dan pengalaman budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara dimulai, marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya untuk meningkatkan nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia. Saya hormati, pada kegiatan hari ini saya mengagendakan 3 kegiatan utama, yaitu eksplorasi konsep, nanti di dalamnya tentang filosofi pendidikan nasional kita dan budaya positif. Yang kedua adalah tentang implementasi konsep. Di dalamnya mengandung pemaparan mengenai pengalaman penerapan budaya positif yang saya kerjakan di kelas saya. Selanjutnya yang terakhir adalah tanya jawab yang nanti bisa diisi dengan refleksi dan berbagi pengalaman Bapak Ibu semuanya. Dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun. Maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan, kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi, peran kita sebagai guru adalah menuntun. Diibaratkan seperti seorang petani yang menanam tanamannya. Seorang petani yang menanam tanaman jagung atau biji jagung tidak bisa mengharapkan jagung itu tumbuh menjadi padi. Demikian pula sebaliknya. Oleh karenanya, menurut Ki Hajar Dewantara, setiap siswa itu memiliki potensi dan kekhususannya masing-masing, sehingga kita tidak bisa menginginkan kemampuan yang sama antar siswa. Di dalam melaksanakan pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara, kita harus berpihak kepada anak. Kalau menurut istilahnya beliau adalah berhamba pada anak. Berhamba dalam konteks ini bukan berarti berhamba terkait hubungan antara seorang manusia dengan Tuhannya, bukan seperti itu. Tapi benar-benar seorang guru itu mencurahkan segala kekuatan dan pikirannya semata-mata untuk kebaikan anak-anak. Guru terhadap siswa itu dibuat seperti orang tua terhadap anaknya sendiri. Itulah konsep penghambaan seorang guru kepada anak menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara juga, anak itu bukan seperti kertas kosong yang tidak ada isinya, kemudian guru mengisi dengan tulisan-tulisan yang dikehendakinya, atau digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Beliau mengatakan bahwa anak itu seperti kertas yang sudah diisi dengan tulisan-tulisan oleh Tuhan. Hanya saja kertas itu masih samar. Tugas kita sebagai guru menurut Ki Hajar Dewantara adalah menebalkan karakter baik, budi pekerti baik yang ada pada anak. 6 profil pelajar Pancasila yang perlu kita ajarkan ke anak-anak dan perlu anak-anak miliki. Tetapi sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantara bahwa kita harus bisa ingarso sung tulodo, maka kita sendirilah yang harus memiliki terlebih dahulu
ciri-ciri atau indikator bahwa kita adalah seorang pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk memudahkan pencapaian itu, tentu kita butuh suatu keyakinan. Suatu keyakinan yang menjadi standar kita dalam berbuat dan mengambil keputusan. Apa yang perlu kita miliki? Bahwa seorang guru perlu memiliki nilai-nilai mandiri, yaitu bisa memerintah diri sendiri, ya. Tanpa diperintah kita bisa mengupayakan yang terbaik dalam segala hal, kemudian refleksi, membuat pemaknaan atas apa yang kita lakukan, apakah sudah baik, sesuai, atau perlu diperbaiki. Kita bisa kemudian berkolaborasi dengan teman sejawat, karena kita sadar, kita lihat bahwa siswa kita itu beragam. Demikian pula dengan guru. Guru juga beragam, kemampuannya bermacam-macam, dan perlu dimanfaatkan untuk bisa saling asah, saling asih, dan saling asuh. Selanjutnya kita berinovatif, yaitu menciptakan gagasan baru untuk perubahan yang lebih baik. Dan yang terakhir, yang terpenting adalah berpihak pada murid. Segala upaya kita, segala-galanya dari menyusun RPP sampai penilaian untuk kebaikan murid-murid kita semua. Formula ini diharapkan bisa memudahkan kita dalam bekerja dan mencapai tujuan baik. Dalam menciptakan budaya positif, kita harus merubah paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi, kita mencoba memahami orang lain, bukan dengan memaksa orang lain memahami kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Misalnya, anak tidak berangkat, pasti ada tujuannya. Apa yang dia pertahankan? Apa yang dia inginkan? Seperti itu. Apakah dia ingin mendapat perhatian orang tuanya, atau dia punya tujuan lain, atau melindungi diri karena di sekolah sering diancam temannya, seperti itu. Ya, disiplin yang kuat itu letaknya ada pada kemerdekaan anak, karena anak itu bisa memerintah diri sendiri. Dia tidak peduli dilihat, diawasi atau tidak, dia akan berbuat yang terbaik menurut apa yang ia yakini. Nah, ada teori motivasi perilaku manusia, di mana manusia itu berbuat sesuatu itu pertama, karena dia menghindari hukuman. Kedua, dia ingin dapat hadiah. Terus yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Nah, yang ingin kita kerjakan bersama adalah mendorong anak agar memiliki motivasi internal, yaitu tujuan disiplin positif semacam ini. Karena ini akan lebih langgeng daripada motivasi eksternal lainnya seperti menghindari hukuman atau mendapatkan imbalan. Karena kalau misalkan sudah tidak ada hukumannya lagi, mungkin anak akan berubah perilakunya. Atau kalau sudah tidak ada imbalannya, mungkin akan berubah. Ya, ini adalah posisi guru terhadap siswa ketika akan mengontrol. Ada 5, yaitu ada guru penghukum, ada guru yang membuat orang merasa bersalah, kemudian ada guru yang seperti teman, kemudian ada guru yang jadi pemantau, dan guru sebagai manajer. Kalau guru penghukum, dia perbuatan adalah menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Kalau berkatanya, kalau kamu tidak melakukannya, awas, rasakan nanti, misalnya. Hasilnya
Anak biasanya memberontak, menyalahkan orang lain, dan berupaya untuk berbohong. Ada guru yang membuat orang merasa bersalah, yaitu dengan berceramah mengatakan bahwa seharusnya kamu begini-begini. Ibu kecewa sama kamu, karena kamu sudah melanggar aturan. Ada yang seperti teman. Berbuatnya, guru yang seperti teman adalah membuat alasan-alasan untuk muridnya. Saya sedih lihat kamu terlambat. Ayo dong, bikin Bapak Ibu guru senang dengan kamu datang tepat waktu. Misalnya seperti itu. Ada guru pemantau. Kalau guru pemantau itu lihat anak kesalahannya apa, kemudian langsung disejajarkan dengan peraturannya. Ini loh aturan sekolah, berangkat jam sekian. Kok kamu terlambat? Gitu. Memantau. Seperti itu. Menghitung dan mengukur. Kamu terlambatnya sekian menit. Berarti hukumannya lebih berat. Gitu. Nah, guru yang pemantau, dia akan berkata, apa peraturannya, akan disebut-sebutkan. Gitu. Nah, kalau guru yang menjadi teman, akan ada ketergantungan. Jadi, kalau tidak dengan guru itu, siswa mungkin tidak akan nurut. Gitu. Jadi ketika guru itu tidak ada, maka perilaku siswa akan berubah. Gitu. Sangat tergantung dengan gurunya. Gitu. Nah, posisi yang paling puncak, posisi yang terbaik adalah posisi manajer. Yaitu guru itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kamu lakukan misalnya? Kenapa kamu melakukan itu? Apa yang seharusnya siswa lakukan seperti itu? Apakah kamu ingin bisa menjadi siswa yang lebih baik lagi? Di dalam peran guru sebagai manajer itu ada yang namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi anak diajak untuk menemukan kesalahannya, diajak untuk mencari solusinya, dan anak diajak untuk bisa memiliki kesempatan untuk belajar dari kesalahannya. Sehingga dia bisa lebih kuat lagi budi pekertinya dibandingkan sebelumnya. Nah, ciri-ciri restitusi tadi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kesempatan kita untuk mengajari anak secara efektif adalah dari kesalahan siswa yang ditimbulkan. Nah, ini adalah tahapan restitusi. Ketika anak berbuat salah, kita stabilkan identitas dulu, yang ini. Ya. Supaya apa? Supaya anak tidak jatuh harga dirinya. Supaya anak tidak melabeli dirinya, oh saya itu anak nakal. Saya itu memang anaknya seperti ini, tidak bisa diubah. Saya itu memang anak orang yang tidak berpendidikan misalnya. Sehingga perilaku semacam ini adalah hal yang biasa misalnya. Kita bisa mengupayakan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita sampaikan ke anak, kamu berbuat seperti ini tentu bukan kamu orang yang pertama dan satu-satunya orang yang berbuat seperti ini. Mungkin Bapak, Ibu guru juga pernah melakukan seperti itu dulu, atau teman kamu juga pernah melakukannya. Sehingga harga diri anak akan naik. Ketika anak harga dirinya bisa naik, dipertahankan oleh kita, maka anak akan mau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Gitu. Terus yang kedua, validasi tindakan salah. Setiap perbuatan, kita tadi meyakini bahwa setiap perbuatan memiliki tujuan. Bahwa tindakan salah anak itu pasti memiliki tujuan. Nah, kita mencoba mengajak anak untuk menemukan tujuan dasar anak itu berbuat semacam itu. Ada 5 yang kita tahui bahwa yang pertama adalah kebutuhan dasar mempertahankan diri atau bertahan hidup. Yang kedua adalah kebebasan. Yang ketiga kesenangan. Yang keempat dicintai atau mencintai, memiliki, rasa memiliki. Kemudian yang kelima adalah penguasaan.
Nah, kita misalkan anak berbuat salah, mengambil pulpen temannya. Tentu dia ingin memenuhi kebutuhan dasar apa? Atau anak ingin merebut jajan teman. Berarti dia ingin memenuhi kebutuhan dasar apa? Apakah anak itu memang benar-benar lapar? Ataukah anak itu memang hanya untuk iseng, jahil, biar dia merasa senang temannya susah? Nah, seperti itu. Nah, setelah kita tahu, anak juga tahu bahwa dia itu yang sedang dipenuhi apanya, maka kita sampaikan kepada anak bahwa untuk mencapai itu, kita tidak harus menyakiti orang lain. Kita harus mencoba menyandingkan antara kebutuhan seseorang dengan kebutuhan orang lain. Sehingga kebutuhan dia terpenuhi, kebutuhan orang lain juga terjaga. Gitu. Jadi kita temukan itu, memvalidasi tindakan yang salah, kebutuhan apa yang mencoba anak penuhi. Barangkali mungkin di luar itu, anak itu mungkin ada faktor dari luar. Maka tentu dengan menemukan kebutuhan dasar itu, atau faktor-faktor dari luar, solusinya akan semakin tepat. Jangan sampai kita salah diagnosis, sehingga salah tindakan, akhirnya tidak bisa menyelesaikan masalah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang kita sepakati di kelas? Bagaimana kita seharusnya berbuat? Apakah kamu mau berbuat lebih baik atau tidak? Apakah kamu ingin menjadi siswa yang dihargai orang lain atau tidak? Seperti itu. Tentu kita harus menyajikan pilihan-pilihan. Sehingga anak itu diminta untuk memilih. Jadi anak bertindak atas keputusannya sendiri, bukan hasil matang dari seorang guru. Ketika anak sudah memutuskan sendiri, maka diharapkan dia bisa lebih berkomitmen. Tentunya itu mungkin tidak akan berhasil begitu saja, perlu ada pemantauan berikutnya. Saya mencoba untuk memulai, karena memang harus memulai dari diri sendiri. Kemudian dengan memulai itu memang tidak pasti mencapai target. Tetapi dengan memulai pasti akan ada sedikit perbaikan. Saya mencoba untuk menemukan keyakinan kelas dengan model tabel T. Tabel T yaitu tabel yang isinya 2 kolom. Ya, kolom 1 itu adalah nampak seperti, kolom yang sebelahnya adalah tidak nampak seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Januar, kelas 6A. Saat saya membuat keyakinan bersama teman, saya merasa lebih senang dan bisa bertukar ide bersama dia. Dan setelah saya membuat keyakinan kelas, saya menjadi lebih bertanggung jawab terhadap ketertiban kelas. Dan saya lebih peduli terhadap teman yang kesusahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Januar itu dia merasa lebih bertanggung jawab terhadap ketertiban kelas karena dia ikut membuat apa yang menjadi aturan kelas. Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru yang saya hormati, tentu tidak ada yang sempurna. Saya melihat bahwa nilai-nilai keyakinan kelas masih terlalu banyak sehingga relatif sulit untuk diberikan. Jadi nanti rencananya saya akan membuat keyakinan kelas itu kan ada 6 itu, jadi kalimat berupa 6 kalimat tapi terlalu banyak. Nah, akan saya ringkas lagi menjadi 3 atau 4 sehingga anak mudah diingat. Menjadi pernyataan-pernyataan yang sifatnya lebih besar. Kemudian penerapan nilai kelas tentu belum terpantau pada seluruh murid. Ya, nanti cara perbaikannya, nilai-nilai yang sudah menjadi keyakinan kelas akan dipantau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tentu keyakinan kelas itu bukan hasil yang final. Nanti akan dilakukan pendalaman, perbaikan secara terus-menerus sesuai dengan kondisi siswanya. Seperti itu. Dan ini untuk yang terakhir kita sesi tanya jawab.
Barangkali Bapak Ibu guru di kepala sekolah ada yang perlu disampaikan, kita saling berbagi, saling mengisi sehingga bisa bermanfaat untuk kita semua. Luar biasa. Tepuk tangan dulu semuanya buat Bapak Arifin. Terima kasih, kita bersyukur sekali karena dengan adanya Pak Arifin yang sudah terpilih menjadi calon guru penggerak di wilayah Semarang Timur khususnya, maka kita mendapat ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan harapannya tentu saja saya sebagai kepala sekolah mengharapkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Arifin ini betul-betul nantinya diterapkan. Jadi penjenengan ikut-ikutan dengan Pak Arifin yang sudah dilakukan di kelasnya. Terima kasih saya sampaikan atas tanggapan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Purwanti Utari SPD, Kepala Sekolah SD Kemijen 04. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi langkah awal kita untuk memulai. Memang saya yang memulai di sini, tetapi belum tentu saya yang terbaik. Pasti mungkin setelah Bapak Ibu memulai, ada yang lebih baik dari saya. Itu bisa saja terjadi, dan itu bisa saya ikuti dan rekan-rekan yang lain ikuti. Ada satu lagi barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Arifin yang sudah memberi ilmu kepada kita semua. Di sini saya ingin bertanya sedikit kepada Pak Arifin kaitannya dengan masalah kedisiplinan pada anak. Kita tahu karakter anak-anak di Kemijen 4 ini kan untuk masalah disiplin agak kurang ya, mungkin juga dari faktor luar. Yang ingin saya tanyakan, apa solusi yang bisa diberikan, yang bisa kita lakukan? Saya ingin Pak Arifin memberikan solusi sebagai guru penggerak tanpa memberikan sanksi kepada anak, karena kaitannya dengan masalah disiplin ini mungkin juga faktor dari luar atau dari faktor orang tua. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Tika yang menyoroti masalah kedisiplinan siswa kita yang kurang memuaskan. Sehingga solusinya itu seperti apa? Tentu kita perlu berangkat dari teori, karena teori juga itu hasil dari pengalaman-pengalaman yang sudah dibuktikan. Nah, teori tadi pertama yang harus kita lakukan adalah merubah paradigma tadi, bahwa siswa itu tidak bisa kita kontrol. Jadi siswa itu harus dibuat untuk mengambil keputusan sendiri. Tetapi yang pertama sekali kita harus menjadi teladan dulu. Karena cara termudah untuk mengajar menurut para ahli itu ya jadi teladan dulu. Karena apa? Karena anak-anak akan melihat kita. Kita kadang meniru anak ayo bekerja sama, tapi kita sendiri gurunya sulit sekali bekerja sama. Kemudian tentu tadi ya kita harus mulai membuat keyakinan kelas itu. Dimulai dari kelas, kemudian merambah ke lingkungan sekolah, merambah ke rumah dengan komunikasi orang tua, seperti itu. Barangkali nanti berjalannya waktu akan menemukan solusi-solusi baru. Karena saya yakin kalau kita sudah memulai, sudah bersegera untuk memulai, tahu-tahu ada ide ini, oh ini hasilnya seperti ini, oh berarti solusinya ini, oh gini, semuanya seperti itu. Mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan, bisa bermanfaat untuk saya sendiri, dan kebaikan itu datangnya dari Allah, kekurangan datangnya dari saya. Kalau ada yang baik bisa diambil, kalau ada yang kurang mohon untuk tidak diambil. Demikian dari saya, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua baik rezekinya dan menjadi guru yang diidolakan oleh siswa-siswa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.